Coxon One Sample menggunakan R dan Python. Selamat menyaksikan! Uji Wilcoxon One Sample merupakan salah satu uji non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah median suatu sampel itu berbeda secara signifikan terhadap suatu nilai. Nah, jadi uji ini itu digunakan ketika data itu tidak memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, tidak dapat digunakan one sample t-test. Digunakanlah alternatif seperti uji Wilcoxon One Sample untuk data yang tidak normal atau data yang berskala ordinal. Nah, secara umum, hipotesis pada uji Wilcoxon One Sample ini diantaranya yang pertama itu adalah hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan bahwa median populasi itu sama dengan nilai yang diuji. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 itu menyatakan bahwa median populasi berbeda dengan nilai yang diuji. Nah, konsep kerja uji Wilcoxon itu dimulai dengan menghitung selisih antara setiap nilai data dengan nilai median yang dihipotesiskan. Kemudian, nilai selisih tersebut diubah ke bentuk absolut, lalu diurutkan, dan diberi peringkat atau ranking. Selanjutnya, ranking tersebut dikembalikan ke tanda positif atau negatif sesuai dengan arah selisihnya. Dan yang terakhir, jumlah ranking yang positif dan negatif tersebut dibandingkanlah untuk menghasilkan nilai statistik uji. Dalam pengambilan keputusan di uji Wilcoxon One Sample, itu jika p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak, yang berarti median suatu sampel itu berbeda secara signifikan dari nilai yang diuji. Sedangkan p-value-nya yang lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Baik, sebelum dilakukan analisis menggunakan R dan Python, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dataset dalam analisis ini, yang merupakan data sekunder berupa rekap nilai akhir semester yang terdiri atas 34 observasi. Data diperoleh dari dokumentasi nilai siswa NTSN 2 Pasaman Barat dan diakses melalui pihak internal di sekolah. Setiap observasi mewakili satu siswa dengan variabel yang dicatat meliputi nama siswa dan penilaian akhir semester. Rentang nilai penilaian akhir semester ini berkisar antara 66 hingga 96. Selanjutnya kita masuk ke analisis R-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji Wilcoxon One Sample dengan analisis R. Pertama-tama kita buat dulu data yang dimana data diambil dari file Excel. Kemudian fokus pada variabel penilaian PAS atau penilaian akhir semester. Nah, kemudian dilakukan data cleaning atau pembersihan data dengan menghapus nilai yang kosong atau missing value. Dalam proses pembersihan data diperoleh jumlah sampel sebanyak 34 siswa. Jumlah ini menjadi dasar dalam seluruh analisis statistik yang dilakukan. Sebelum melakukan pengujian, kita lihat dulu gambaran data melalui statistik deskriptif. Hasilnya, mean dari data 78,4706, median 78, standar deviasi 7,99575, nilai minimum 66, dan nilai maksimum 96. Dari sini terlihat bahwa secara umum nilai siswa berada di atas angka. Namun perlu dibuktikan secara statistik apakah perbedaan signifikan. Nah, langkah selanjutnya di sini kita susun hipotesis dengan H0 di mana median nilai akhir semester sama dengan 75 dan H1 di mana median nilai PAS tidak sama dengan 75. Nilainya itu 75 karena standar kelulusan. Minimumnya itu nilai 75. Kemudian dilakukan menggunakan fungsi Wilcoxon test dengan taraf signifikansi 5%. Hasil yang diperoleh nilai statistik uji ini itu 426, p-value 0,028 dengan alpha 0,05. Di sini bisa kita lihat bahwa p-value lebih kecil dari nilai alpha, sehingga keputusan ujinya ini tolak H0, yang artinya terdapat bukti yang cukup. Yang artinya terdapat bukti yang cukup bahwa median nilai PAS berbeda sangat signifikan dari 75. Kemudian kita memperkuat analisis, kami juga menampilkan visualisasi berikut. Di sini ada histogram dan di sini ada histogram. Dari histogram ini bisa kita lihat garis merah ini menunjukkan median dan garis putih ini menunjukkan KKM. Kemudian pada box plot ini memberikan gambaran sebaran data serta posisi KKM terhadap data. Dari kedua graf ini terlihat bahwa sebagian besar data berada di atas nilai KKM-nya. Nah, jadi dari analisis ini median nilai penilaian akhir semester siswa berbeda signifikansi dari
KKM 75 dan cenderung lebih tinggi yaitu sekitar 78. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum hasil belajar siswa sudah melampaui standar ketuntasan minimum. Saya akan menjelaskan analisis uji Wilcoxon one sample menggunakan Python. Pertama-tama kita cari dulu di Google Colab. Nah, setelah itu kita buat new netbook. Nah, tampilannya akan terlihat seperti ini. Kita masukkan kode yang akan digunakan untuk melakukan analisis ujinya. Pertama kita mengimport library yang dibutuhkan seperti Pandas untuk membaca data, NumPy untuk operasi numerik, Skippy untuk uji statistik, Matplotlib pyplot untuk visualisasi. Nah, setelah itu kita tambahkan filenya. Di sini kita masukkan tekan auto set ini. Nah, masukkan dataset yang mau kita gunakan. Contohnya ini dataset SNP, kita tinggal pilih open. Lalu saya sudah memasukkan datasetnya, nanti akan muncul di sini dataset yang akan kita gunakan. Setelah itu kita masukkan kode untuk membaca file Excel-nya, di mana df sama dengan pdr excel kemudian nama dataset yang kita gunakan. Kemudian saya mengambil kolom nilai pas untuk menghapus data kosong agar tidak mempengaruhi hasil analisis menggunakan drop. Nah, setelah itu kita jalankan kode yang kita gunakan. Nah, dan di sini terlihat data yang sudah bersih, kemudian ditampilkan beserta jumlah siswa untuk memastikan datanya siap digunakan. Selanjutnya kita akan menggunakan uji statistik deskriptif. Nah, kita tambahkan kodenya, masukkan kode yang akan kita gunakan. Nah, diantaranya yaitu mean, median, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum untuk melihat gambaran umum data. Dari hasil ini terlihat bahwa median nilai siswa adalah sekitar 78. Selanjutnya kita akan menentukan hipotesis. Nah, H0 median nilai pas sama dengan 75. 75 ini adalah nilai KKM mu 0 sebagai pembanding. H1 median nilai pasnya tidak sama dengan 75. Selanjutnya kita menghitung selisih antara nilai siswa dengan KKM. Selanjutnya kita menghitung selisih dari mu 0. Selisih sama dengan nilai dikurang mu 0. Selisih yang bernilai 0 dihapus karena tidak mempengaruhi perhitungan dalam uji Wilcoxon yang berbasis peringkat. Kemudian dilakukan uji Wilcoxon menggunakan fungsi dari Skippy untuk memperoleh statistik uji dan p-value. Nah, setelah kita jalankan, dari hasil perhitungan diperoleh p-value-nya sebesar 0,0274 dengan taraf signifikan 0,05 karena p-value lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Terakhir, kita buat visualisasinya berupa histogram dan box plot, di mana histogram ini digunakan untuk melihat distribusi nilai siswa, sedangkan box plot menunjukkan persebaran data. Nah, di sini sudah terlihat gambarnya, di mana garis merah ini menunjukkan median dan garis orange ini menunjukkan nilai KKM sebagai pembanding. Berdasarkan hasil analisis ini menggunakan Python, diperoleh bahwa median nilai siswa berbeda secara signifikan dari KKM dan cenderung lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum performa siswa sudah melampaui standar yang ditetapkan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perbandingan hasil analisis uji Wilcoxon antara R dan Python. Di sini terdapat tabel yang sudah kami ringkas, terdapat aspek perbedaan dan menggunakan software apa, yaitu R dan Python. Pertama kita lihat dari sisi statistik deskriptifnya. Bisa kita lihat di tabel hasil perhitungan mean, median, standar deviasi, hingga nilai minimum dan maksimum di kedua tools ini menunjukkan hasil yang hampir identik atau sangat mirip. Ini artinya secara dasar pengolahan data, baik R maupun Python membaca distribusi data kita dengan cara yang sama. Selanjutnya, masuk ke bagian yang paling krusial, yaitu hasil uji Wilcoxon. Ada hal menarik di sini. Nilai statistiknya berbeda, di mana R menghasilkan V sama dengan 426, sedangkan Python menghasilkan W sama dengan 169. Namun, teman-teman jangan bingung, perbedaan ini bukan karena error, melainkan hanya perbedaan teknis cara R dan Python menghitung range saja. Yang paling penting adalah p-value-nya. Di R nilainya 0,028 dan di Python 0,0274. Karena keduanya berada di bawah level signifikansi 0,05, maka kesimpulannya sama, yaitu tolak H0. Jadi menggunakan tools apapun, keputusan statistiknya tetap konsisten. Terakhir, dari segi tools dan kemudahan kode. Di R, prosesnya terasa lebih praktis karena memang dirancang khusus untuk statistik. Kita cukup pakai fungsi Wilcox
test dalam kurung. Sedangkan di Python kita harus menggunakan Skippy, Stacks, Wilcoxon, dan kodenya di R itu sangat ringkas, tapi di R sempat muncul warning soal TIS. Atau TIS ini dapat dikatakan data kembar, sedangkan di Python kita butuh beberapa library tambahan seperti Pandas, Skippy, Matplotlib. Kodenya memang sedikit lebih panjang, tapi Python memberikan fleksibilitas lebih dan tidak memunculkan warning seperti di R.